jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kali ini bersama saya, Megumi Nayuan. Pemirsa, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentunya terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Tentunya kita ketahui bersama bahwa kondisi kemiskinan ekstrim ini menjadi suatu kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam mencapai atau mengakses layanan sosial maupun terbatas pada pendapatan dan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Ini tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi sebuah daerah maupun negara, di mana kita juga akan turut menghambat berbagai pencapaian di setiap sektor yang ada. Nah, lantas upaya-upaya apa yang akan dicapai untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Utara? Kita akan berbincang bersama dengan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara. Sudah hadir bersama kita di studio TVRI, Pak Reza Awedotulung SSTAK, Magister Applied Economic. Salam jumpa Pak Karo. Selamat sore, salam jumpa Megumi. Nah, gimana kabar hari ini Pak? Sehat, syukur luar biasa. Baik, terima kasih tentunya sudah meluangkan waktu untuk hadir di TVRI pada hari ini, karena kita akan membincangkan suatu topik yang menarik ya hari ini terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrim. Tadi mungkin saya sudah sempat gambarkan ya bagaimana memang tantangan kemiskinan ekstrim ini akan membawa muara pada persoalan-persoalan di berbagai sektor yang lainnya. Namun sebelumnya kita juga pasti pernah mendengar terkait dengan angka kemiskinan. Betul. Nah, apakah angka kemiskinan dan angka kemiskinan ekstrim ini adalah dua hal yang berbeda, Pak Karo? Mungkin kita bisa memberikan pandangan dulu di awal supaya nanti setelah itu penjelasan atau perbincangan kita bisa semakin terperinci. Iya, baik. Jadi memang kalau kita lihat di sini kita punya yang namanya garis kemiskinan. Garis kemiskinan ada di angka 450 ribuan. Nah, sedangkan garis kemiskinan ekstrim itu dia sedikit lebih rendah. Ada di angka 351 ribu. Nah, jadi kalau kita bicara miskin ekstrim berarti miskin yang lebih di bawah lagi. Artinya penghasilan 350 ribu per bulan per individu. Demikian. Berarti indikatornya sama namun mungkin standarnya berbeda. Ya, bisa garis dikatakan kemiskinannya lebih di bawah lagi. Ya. Lebih di bawah lagi dari angka kemiskinan. Garis kemiskinan yang bukan ekstrim. Baik, dan kalau kita melihat bahwa memang Indonesia saat ini untuk angka kemiskinan ekstrim mengalami penurunan Pak Karo ya, di tahun 2024 dibanding 2023. Betul. Nah, ini apakah untuk angka ini penurunannya cukup signifikan dari 0,83% turun menjadi 0,29% pada Maret. Sulawesi Utara sendiri di tahun 2021 miskin ekstrim ada di angka 1,87% dan berhasil ditekan hingga angka 0,78%. Jadi kalau kita lihat populasi kita ada di angka sekitar 2,6 juta. Jadi penurunan ini sangat signifikan. Jadi capaian Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe dan Bapak Wakil Gubernur Stephen Kando, penurunan hampir 1% berarti itu boleh dikira sekitar 26.000 orang. Jadi suatu capaian yang sangat-sangat luar biasa. Demikian Megumi. Baik, apa saja Pak yang menjadi indikator sebenarnya bisa dikatakan miskin ekstrim seperti itu? Ya, jadi yang tadi kita sampaikan, jadi individu dengan penghasilan di bawah 351.000 per bulan, itu kita kategorikan sebagai miskin ekstrim. Itu yang menjadi sasaran intervensi program kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota tentunya bersama disinergikan oleh pemerintah provinsi. Tetapi bukan saja oleh pemerintah, kita melakukan kolaborasi multi pihak. Tentunya seperti sore ini kita berkolaborasi dengan media dan kita berkolaborasi juga dengan dunia usaha, dalam hal ini PT Permodalan Nasional Madani, salah satu BUMN. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan akademisi, dalam hal ini Universitas Samratulangi, juga dengan non-government organization, dalam hal ini Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita juga berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat dan Nasional. Badan Amil Zakat Nasional dalam rangka melakukan intervensi
Karena kita punya target, Megumi, di tahun 2024 ini. Kita harus 0% miskin ekstrim. Itu target secara nasional ya dari Presiden Termasuk di Sulawesi Joko Widodo. Utara. Oke, baik. Jadi kita masih punya PR bersama untuk Ya. sampai bulan Desember berarti ya? Sampai untuk bulan target, Desember. 2024 0%. Iya. Nah, lantas tadi kan sudah disampaikan ada intervensi melalui kolaborasi bersama dengan sejumlah pihak yang ada. Ini pendekatan seperti apa sebenarnya yang dilakukan? Ya. Jadi sebelum kita masuk ke tahapan kolaborasi, kita juga harus memberikan kredit kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dengan program ODSK-nya, yaitu Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan. Ada 5 nilai manfaat yang kita harapkan, yaitu yang pertama mengurangi beban pengeluaran masyarakat, memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat untuk layanan dasar, kemudian meningkatkan pendapatan yang memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan human capital sesuai dengan karakteristik kemiskinan ekstrim itu sendiri, dan terakhir memanfaatkan modal wilayah. Nah, 5 program itu kemudian kita satukan, kita kolaborasikan, kita lakukan inovasi untuk memperkaya, menambah capaian yang sudah ada. Nah, tentunya kita butuh fondasi. Ya. Fondasi yang kuat itu adalah data. Data yang akurat, yang itu coba kita terus tingkatkan kualitas data miskin ekstrim itu sendiri. Makanya kita melakukan kolaborasi dengan 15 kabupaten kota untuk terus melakukan pemurnian data miskin ekstrim. Setelah data yang dimurnikan itu, kita memiliki satu data miskin ekstrim yang kemudian ini menjadi sasaran bersama. Jadi sasaran bersama bukan hanya pemerintah, karena kita tahu pemerintah ada keterbatasan dengan kapasitas fiskal, tetapi kita libatkan juga dunia usaha dengan mungkin dana CSR, Corporate Social Responsibility-nya yang ada, ataupun memang ada bantuan akses permodalan yang ada, ataupun kita coba cari sumber-sumber dana yang lain, sumber dana yang lain untuk terus menekan angka kemiskinan ekstrim itu sendiri. Baik, nah sebelum mungkin lebih jauh kita bahas terkait dengan program-program tadi, baru kemudian pendekatan dan intervensi yang dilakukan. Nah ini terkait dengan tadi pendataan yang dilakukan. Ini kan pasti ada kaitannya dengan capaian yang akan kita capai untuk target 0% ini. Nah pendataannya sampai saat ini seperti apa, Pak? Ya, jadi kita harus tahu terkait dengan data bahwa ada produsen data, kemudian ada wali data dalam satu kerangka yang namanya Satu Data Indonesia yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden dan didukung oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Nah, data produsen data ini, data landasnya berasal dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, jadi kita punya data landas masyarakat miskin, kemudian kita lakukan sinkronisasi data, lakukan verifikasi, dan melakukan penetapan data yang dilakukan oleh yang namanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Ada di tingkatan kabupaten kota dan ada di tingkatan provinsi. Kemudian setelah data yang sudah dimurnikan melalui proses tadi, itulah yang kemudian terus diupdate, terus divalidasi. Tentunya di tingkatan desa kita punya musyawarah desa. Ya. Kemudian data yang dimurnikan itu dengan menggunakan satu basis data, itulah yang akan kemudian menjadi data intervensi. Kira-kira seperti itu proses penyiapan database yang akurat tadi. Berarti dari tiap daerah juga kemudian akan terintegrasi ke pusat seperti itu untuk data-data. Berarti diperbaharui apakah setiap tahun atau mungkin beberapa waktu tertentu gitu, Pak? Ya. Jadi idealnya itu proses updating itu dilakukan secara real time dan online. Makanya kita sediakan portal Sulut Monef ini. Kita sediakan supaya dari tingkatan desa, dari tingkatan kelurahan, data itu dilakukan updating. Nanti divalidasi oleh di tingkatan di atasnya, di tingkat kecamatan. Kemudian validasi terakhir dilakukan di tingkatan kabupaten dan kota. Nah, secara real time online di sini tentunya melibatkan sangat bergantung dari kemampuan di kabupaten kota itu sendiri. Per data Agustus 2024 pada minggu kemarin sudah dilakukan updating.
Sudah lakukan updating. Di Kota Manado, seperti misalnya ini di Kota Manado ya, masih ada 316 orang. Kemudian di Kota Bitung masih ada 89 orang. Di Kota Tomohon masih ada 4 orang. Kota Mobagu ada 25 orang. Di Kabupaten Minahasa Utara tinggal tersisa 177 orang. Kemudian di Bolmong Selatan 212 orang dan seterusnya. Jadi dilakukan secara periodik, dalam hal ini secara real time online sesuai dengan kemampuan, dan kemudian dilakukan penetapan oleh masing-masing bupati maupun wali kota. Berarti memang untuk progres dari capaian angka kemiskinan ekstrim ini akan terus bergerak. Akan gitu terus ya? bergerak. Pada waktu-waktu tertentu, tidak harus menunggu 1 tahun atau mungkin betul. 1 semester dalam 6 bulan. Iya, itu. itulah inti dari inovasi yang dilakukan secara berkolaborasi tadi. Dan diharapkan dengan data-data ini yang ada, kita juga memilah mana data yang masih dalam cakupan atau masih dalam kemampuan APBD masing-masing kabupaten kota, atau mana yang bisa ditarget oleh APBD provinsi. Nah, data-data yang masih tidak bisa diintervensi, itulah ruang terbuka dengan kerjasama bersama Badan Amil Zakat Nasional dan PT Permodalan Nasional Madani tersebut. Oke, intervensi ini berarti dilakukan terlebih dahulu dari pemerintah, namun juga nanti bisa ditopang oleh sektor-sektor atau pihak-pihak lainnya. Nah, ini pasti ada tantangan juga nih yang dihadapi sembari menjalankan berbagai intervensi yang akan dilakukan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrim. Namun Pak Karo, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selama 62 tahun berkiprah, TVRI telah berkembang menjadi stasiun televisi yang mampu menghadirkan berbagai tayangan berkualitas, menghibur dan mendidik, sehingga turut berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-62 TVRI melalui tema TVRI Berkarya Merawat Bangsa. Semoga semakin kreatif, terpercaya, serta berperan penting menjadi media pemersatu bangsa sebagai modal utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi. Tanggal 24 Agustus merupakan Hari Televisi Nasional yang juga sebagai Hari Jadi Televisi Republik Indonesia. Sekaligus memperingati siaran televisi nasional pertama, yaitu TVRI. Hadirnya TVRI membawa perubahan positif dalam perjalanan bangsa dari masa ke masa, menjadi sumber inspirasi dan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga dengan bertambahnya usia TVRI di tahun 2024 ini, TVRI melalui program-programnya yang informatif, semakin mengedukasi, dan juga menghibur, serta dapat menguatkan persatuan dan kesatuan kita, keberagaman, guna meningkatkan martabat bangsa sesuai dengan visi misinya sebagai lembaga penyiaran kelas dunia. Akhir kata, saya Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengucapkan Dirgahayu ke-62 kepada Televisi Republik Indonesia. Teruslah berkarya dan ikut membangun bangsa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara bersama saya Megumi Nayoan. Kita masih membahas terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, masih bersama Pak Karo Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara, Pak Reza. Nah, tadi sebelum jeda mungkin saya sudah sempat lemparkan pertanyaan terkait pasti ada tantangan ya dalam intervensi-intervensi yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim di Sulawesi Utara maupun di kabupaten kota yang ada. Nah, Pak Karo, mungkin bisa dijelaskan apa saja sih tantangan yang dihadapi saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat ini secara umum dulu ya, secara umum kalau kita lihat tingkat kemiskinan Sulawesi Utara itu kan lebih tinggi di pedesaan. Pedesaan. Jadi ini menjadi perhatian kita. Tantangan utama itu secara garis besar itu ada 3 ya, terkait dengan akses layanan dasar, terkait pengangguran dan ketimpangan tadi yang saya sampaikan tadi, ketimpangan sosial ekonomi. Khususnya terkait dengan akses layanan dasar, kalau kita lihat ya di pedesaan kita, itu infrastrukturnya kan kita hadapi yang memang masih kurang baik. Misalnya jalannya, akses jalan buruk, kemudian akses air bersih yang terbatas, listrik tidak stabil. Nah, ini juga mempengaruhi ya akses terhadap layanan dasar dan pasar tenaga kerja. Kemudian terkait dengan pengangguran, adanya keterbatasan lapangan kerja di pedesaan ya. Terutama kalau kita lihat kan di pedesaan itu banyak pekerjaan itu bekerja di sektor informal ya, yang cenderung kurang stabil. Begitu juga terdapat kesenjangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Utara. Sebagai contoh, perekonomian lebih berkembang di kota-kota besar seperti Manado, sementara tidak merata bila dibandingkan dengan daerah yang lain, di mana di pedesaan ini masih sangat bergantung di sektor pertanian tadi. Itulah kira-kira tantangan secara umum. Secara umum. 3 tantangan besar gitu ya? Iya, 3 tantangan besar secara umum. Kemudian tentunya terkait dengan selain kita harus punya dukungan anggaran yang kuat, kita juga harus menyusun program yang tajam. Dengan keterbatasan, dengan adanya anggaran yang terbatas tadi, kita harus bisa menyusun program yang tajam menyasar tadi. Tentunya itu hanya bisa terwujud kalau kita sudah punya data miskin ekstrim yang clean, sehingga bisa langsung menyasar tepat sasaran. Jadi tantangan yang khusus tadi di mana-mana, tantangan nasional miskin ekstrim pasti masalah data. Nah, ketika kita bisa menyelesaikan masalah data tadi, data yang akurat, tentunya tantangan terkait program yang tajam menyasar tadi itu akan menjadi lebih ringan. Saya pikir itu 4 tantangan utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim Sulawesi Utara. Baik Pak Karo, mungkin tadi saya garis bawahi bahwa perkembangan ekonomi barangkali seringkali banyak terjadi di perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan mungkin lebih tertinggal. Namun beberapa waktu lalu kita sempat melihat justru angka kemiskinan ekstrim yang tertinggi di Sulawesi Utara berada di ibu kota provinsi, Kota Manado. Nah, mungkin penjelasannya seperti apa nih Pak Karo? Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan keempat, tantangan utama lagi-lagi terkait data. Sehingga ketika data dipublish, ya kan, data dipublish tentunya kita mengetahui data itu dipublish sudah melalui metodologi yang diterima dan yang sudah sudah disahkan, diterima, bisa mewakili data yang sebenarnya, ya kan. Nah, pada saat metodologi pengambilan data tadi, tentunya ada yang metode sampling, ada yang metode survei, ya. Survei dan populasi tadi ya. Nah, jadi dari pemerintah Kota Manado sendiri sudah melakukan data populasi, jadi bukan sampling lagi, sehingga data ini bahkan kalau kita lihat ya, saya melihat capaian Kota Manado. Capaiannya sangat signifikan ya, sangat signifikan. Di Agustus ini sudah tinggal 316 jiwa. Kalau kita lihat ini sangat detail bagaimana tim inovasi penanggulangan kemiskinan ekstrim di Kota Manado itu melibatkan seluruh pihak terkait ya. Di sini melakukan pemurnian data mulai dari tingkat
tingkat kepala lingkungan, ya, kepala lingkungan, kemudian naik ke tingkat kelurahan sampai ke tiap kecamatan melalui tahap rekomendasi nama, ya, rekomendasi nama. Kemudian dilakukan tahap kedua, dilakukan survei langsung oleh SKPD melibatkan dinas sosial, dinas kesehatan, dinas perlindungan anak, dinas kebudayaan dan bagian kesejahteraan rakyat. Itu langsung survei langsung. Kemudian dilakukan penetapan bantuan yang akan diberikan. Ini bukan sembarangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dinas kesehatan, pembuatan kartu Indonesia Sehat, BPNT dan lain-lain oleh dinas sosial. Ada bantuan tunai dan koordinasi tokoh agama. Kemudian pembuatan KTP, akta kelahiran, pelatihan keterampilan dan bantuan untuk anak putus sekolah. Jadi saya pikir berhasil menetapkan di Desember 2023 miskin ekstrim tinggal 474 orang. Kemudian di 2024 terus dilakukan intervensi berdasarkan data tersebut, ya. Jadi data itu saya sudah lihat sendiri by name, by address, by geotagging, termasuk penyebabnya dia itu apa. Nah, jadi memang langsung tadi program yang tajam tadi langsung bisa menyasar. Yaitu saya catat di sini berupa pemberian biaya hidup untuk 264 orang. Kemudian melakukan fasilitasi agar individu tersebut boleh ditanggung oleh orang tua, keluarga suami atau anak ada 89 orang. Kemudian pemberian peralatan sekolah untuk anak miskin ekstrim ada 8 orang. Pemberian seragam sekolah, tadi ada 9 orang, 17 orang. Kemudian diberikan pekerjaan untuk yang usia produktif. Jadi tadi yang data tadi dipecah dulu mana yang usia produktif, mana yang belum. Itu ada 76 orang. Kemudian ada 6 orang yang diberikan modal usaha. Ada juga yang mendapat bantuan alat kerja, bantuan perahu, dibawa ke panti jompo bagi lansia, dan bantuan renovasi rumah. Total ada 14 orang. Nah, ini upaya-upaya yang secara nyata dilakukan oleh pemerintah Kota Manado yang mampu menurunkan angka miskin ekstrim ke angka 316 orang per Agustus ini. Nah, tentunya ini terus dilakukan upaya untuk betul-betul bisa kita capai 0% di akhir tahun 2024 ini. Nah, disinilah ruang yang kita masuk tadi, kolaborasi tadi untuk menambah daya jangkau dari pemerintah Kota Manado tentunya. Demikian contoh satu dari Kota Manado. Baik, nah itu program-program yang sudah kita saksikan bahwa memang berhasil menurunkan untuk angka kemiskinan ekstrim ini. Apakah untuk daerah-daerah lainnya ini juga diberlakukan program yang sama atau ada karakteristik sendiri dari tiap daerah, Pak? Ya, jadi memang untuk strategi pengentasan kemiskinan ekstrim ini secara garis besar bisa, jadi ada banyak ini programnya, bisa kita kelompokkan jadi 3. Yang pertama itu kita kurangi beban pengeluaran dari individu masyarakat miskin ekstrim itu. Atau yang kedua kita tingkatkan pendapatannya. Baru yang ketiga kita kurangi kantong kemiskinan. Jadi ini lebih general mengenai peningkatan akses layanan dasar tadi. Nah, secara garis besar itu baru kemudian kita bisa lihat contohnya. Mungkin saya ambil di sini lagi contoh yang di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, ini contoh ya, kita bisa bandingkan dengan apa yang dilakukan Kota Manado. Kabupaten Minahasa Utara dalam catatan kami per Agustus 2024 ini masyarakat miskin ekstrim tinggal 177 jiwa. 177 jiwa. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Minahasa Utara? Ini perlu kita apresiasi juga ya. Selain apresiasi kepada jajaran pemerintah Kota Manado, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dan tim, juga kita harus apresiasi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Minahasa Utara. Di sini saya catat punya program perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 45 rumah di 33 desa yang tersebar di 10 kecamatan dengan anggaran 900 juta. Kemudian ada 13 rumah untuk tahun 2024 ini dengan anggaran 260 juta. Kemudian ada pembangunan sistem penyediaan air minum, jaringan perpipaan sebanyak 42 kepala keluarga. Sambungan rumah yang tersebar di Desa Kema, Maumbi, Wusa,
Winetin, Treman, Tontalete, Air Madidi, dan Kauditan. Berikut juga di tahun 2024 ini ada 44 kepala keluarga di Kecamatan Kalawat, Kaima, Sampiri, Tumaluntung, Watu Dambo, Sukur, dan Saronsong II. Kemudian Kabupaten Minahasa Utara, pemerintah memberikan bantuan pendidikan kepada siswa tidak mampu yang berprestasi. Ada 15 siswa SD, 46 SMP, 15 anak PAUD, dan 15 untuk pendidikan non formal. Untuk tahun 2024 angkanya masih sama. Kemudian ada bantuan seragam sekolah serupa ya tadi dengan Kota Manado ya. Juga ada bantuan dana BOS SD dan SMP serta BOP untuk PAUD yang tadi terkait dengan akses layanan dasar. Kemudian sama juga ada bantuan sosial kepada lansia, anak terlantar, disabilitas berupa sandang, pangan, dan alat bantu seperti kursi roda dan alat bantu pendengaran. Dan juga memfasilitasi bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, untuk program yang sama. Jadi secara garis besar mirip-mirip ya, mirip-mirip bantuan. Kemudian ada contoh yang lain dalam catatan saya yang sangat baik juga dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro. Ya, Sitaro dalam catatan kami, pemerintah Kabupaten Sitaro tinggal 13 jiwa miskin ekstrim Agustus 2024. Kalau kita lihat memang bagaimana rapat tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah di Sitaro itu betul-betul melakukan pemurnian data yang kalau kita tahu data miskin ekstrim itu apa yang Kementerian Kemenko PMK tadi itu bersumber dari survei pendataan keluarga Megumi dari yang diselenggarakan oleh rekan-rekan di BKKBN. Nah, jadi dari hasil PK21 itu khususnya yang masuk desil 1 itu ada 5.122 jiwa atau 1.599 KK. Itu disandingkan dengan PK 2024. Jadi pendataan keluarga ini samplingnya itu berbeda-beda. Jadi dilakukan pemutahiran berbeda-beda, tidak dalam satu lokus yang sama. Jadi tim Sitaro ini melakukan penyandingan dengan PK 2024 1.853 kartu keluarga atau 6.861 jiwa. Itu akhirnya menentukan hasil penyandingan antara dua tersebut. Sehingga menetapkan data landas tadi yang 1.739 jiwa di tahun 2023. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, data ini sangat penting. Data ini sangat penting. Kemudian dilakukan validasi tadi dalam musyawarah desa dan melakukan verifikasi di 93 desa tadi. Dan itulah yang kemudian menjadi kolaborasi intervensi sesuai SK Bupati di tahun 2024. Melibatkan antar perangkat daerah, pemerintah kelurahan, instansi vertikal, BUMD, pihak swasta, rekanan, dan masyarakat. Dan inilah saya pikir upaya yang sistematis tadi membuahkan hasil mencapai yang dicapai Kabupaten Sitaro tadi. Demikian. Berarti itu bukti-bukti nyata bahwa memang intervensi pengentasan kemiskinan ekstrim itu membuahkan hasil yang cukup signifikan ya. Terbukti dari mungkin 3 daerah yang sudah disebutkan Pak Karo tadi. Nah, namun memang ketika kita melihat upaya-upaya intervensi pasti juga tidak lepas dari yang namanya anggaran-anggaran. Nah, ini mungkin kebutuhan alokasi anggarannya seperti apa kita akan bahas usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Untuk sebuah keindonesiaan dalam diri kita yang mensyukuri anugerah ilahi berupa kekayaan bumi dan kebudayaan manusia-manusia di dalamnya.
Kami telah dipersatukan dalam identitas Indonesia Raya selama puluhan tahun. Bergerak bersama, menuju kemajuan yang membanggakan. Mengisi nafas merdeka, menyatukan perbedaan. Dalam indahnya toleransi. Dan kami, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, menempatkan diri sebagai media pemersatu bangsa. Kami selalu berusaha mendekat, menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multi-platform, menjawab kebutuhan dan keinginan pemirsa akan ragam informasi dan hiburan. Dikelola secara modern dan tepat guna, serta dapat diakses secara global. Kami suguhkan tayangan bermutu, mencerahkan, berikut sekian banyak tontonan yang syarat dengan kearifan lokal bagi keluarga Indonesia. Kami selalu inginkan yang terbaik bagi pemirsa. Dengan 155 transmisi digital dan stasiun penyiaran yang ada di setiap ibu kota provinsi, jangkauan terluas TVRI yang membentang seantero Nusantara menjadikan kita lebih memahami beragam sisi kehidupan Indonesia. TVRI hadir sebagai garda terdepan penyiaran Indonesia, menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Televisi Republik Indonesia bertekad menjadi lembaga penyiaran berkelas dunia, memotivasi dan memberdayakan melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan serta keberagaman demi meningkatkan martabat bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Kami masih membahas terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, masih bersama Pak Karo Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara. Pak Reza, tadi sebelum jeda juga saya sudah sempat tanyakan terkait dengan anggaran. Nah, ini memegang peranan strategis juga dalam menjalankan program-program ataupun intervensi yang sudah disampaikan pada segmen sebelumnya. Ini gimana Pak Karo untuk kucuran anggaran untuk mewujudkan setiap program-program yang dilaksanakan seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, tentunya kita sudah tetapkan dalam bentuk yang namanya rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itulah yang menjadi panduan di dalam pihak eksekutif, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, untuk menjalankan program-program tadi, melaksanakan tadi program operasi daerah menyelesaikan kemiskinan. Nah, di dalam perencanaan tersebut, salah satunya tentunya kita sudah tetapkan mana program-program yang beririsan dengan pengentasan kemiskinan, termasuk dengan pagu anggaran yang kita sediakan. Tentunya program tidak bisa kita eksekusi kalau tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Dan ini sudah menjadi perhatian dari Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Tentunya hal yang sama juga menjadi perhatian di masing-masing kabupaten dan kota. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ada angka-angka di situ, ya itu tentunya sudah melalui suatu proses perencanaan,
proses penetapan melalui tahapan perencanaan dan penganggaran. Ya. Baik, nah kalau bicara soal penganggaran pasti ada batasan-batasan yang dimiliki. Terkait dengan tadi mungkin sudah disampaikan juga ada berbagai program langsung kepada masyarakat seperti pemberian bantuan ataupun pekerjaan dan lain-lain. Nah ini pasti membutuhkan biaya. Apakah ada jangka waktu tertentu penerima bantuan-bantuan ini dapat menerima bantuan-bantuan program itu? Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi bantuan ini, kita harus tahu bahwa bantuan ini bukan cuma diberikan oleh pemerintah daerah saja, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Pemerintah pusat juga memberikan bantuan. Makanya disinilah fungsi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan tadi data yang sudah akurat tadi, kemudian tim koordinasi akan melihat mana yang sudah menerima intervensi dari pemerintah pusat, dalam jumlah berapa, dan apakah itu sudah mencukup, sudah bisa membawa mereka keluar dari angka garis miskin ekstrim tersebut. Kemudian mana yang belum disasar oleh pemerintah pusat, itulah yang menjadi prioritas disasar oleh pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Nah, dari situlah kemudian angka-angka itu muncul. Kira-kira kita butuh untuk dalam rangka pencapaian target itu kita butuh anggaran berapa. Nah, sekali lagi kapasitas fiskal daerah sangat terbatas. Sangat terbatas dalam hal ini kita bergantung pada pendapatan asli daerah. Nah, jadi inilah ruang kita lakukan kolaborasi untuk mencari sumber daya yang lain, sumber daya yang belum pernah terpikirkan. Inilah inovasi itu sendiri, yaitu bagaimana kita berupaya melibatkan PT Permodalan Nasional Madani dalam hal ini untuk memberikan akses modal ultramikro bagi perempuan, masyarakat miskin ekstrim dengan gender perempuan. Itu salah satunya. Kemudian bersama Badan Amil Zakat Nasional, bagaimana kita boleh menyasar dengan dana yang ada, kita boleh menyasar miskin ekstrim tadi yang belum terintervensi. Jadi terkait dengan anggaran itu sangat bergantung dari fungsi koordinasi tadi. Bagaimana memilah mana yang sudah disasar, mana yang belum disasar, mana kapasitas kita. Karena pemerintah juga bukan cuma menangani kemiskinan ekstrim, ada prioritas yang lain. Misalnya yang beririsan terkait percepatan penanggulangan stunting. Ya, jadi ada prioritas, termasuk ada target-target sesuai standar pelayanan minimal yang ada. Jadi makanya pemerintah itu didorong untuk memiliki inovasi-inovasi yang strategis, memiliki program-program yang tajam. Karena kapasitas fiskal yang terbatas, tetapi harus bisa menyasar dengan tajam. Makanya dibutuhkan tadi data sasar yang sangat-sangat akurat untuk membuat intervensi lebih efektif dan efisien. Baik Pak Karo, nah berarti ketika memang sudah ada pembagian untuk ibarat kata pos-pos baik bantuan atau intervensi dari pusat maupun intervensi daerah, ini pasti sudah ada indikator juga bagaimana jiwa atau orang yang masih tergolong miskin ekstrim sebelumnya, dia akan keluar dari angka miskin ekstrim ini atas indikasi atau indikator apa? Ya, inilah inti juga dari inovasi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi berkolaborasi dengan kabupaten kota itu. Bahwa ketika melakukan intervensi itu harus secara akuntabel. Akuntabel ketika kita bilang misalnya saya keluar dari sebelumnya ada di miskin ekstrim, berhasil keluar. Nah, harus secara akuntabel diakses oleh publik bahwa bagaimana cara Reza bisa keluar dari miskin ekstrim. Nah, inilah inovasi itu sendiri, bahwa data by name by address tadi bisa diakses oleh masing-masing TKPK kabupaten kota termasuk provinsi, dan harus dilakukan inputan dan validasi bagaimana caranya individu itu bisa keluar dari miskin ekstrim dari data landas yang sudah ada tadi. Jadi akan sangat jelas apakah yang bersangkutan menerima bantuan secara tunai atau menerima bantuan secara natura, atau bagaimana dampak-dampak peningkatan akses layanan dasar itu
secara kualitatif tadi bisa dikuantitatifkan untuk bisa diperhitungkan sebagai bagaimana yang bersangkutan bisa keluar dari miskin ekstrim. Nah, dalam hal ini tentu ada faktor subjektivitas. Subjektivitas karena tidak semua bisa kita ukur dengan nilai nominal. Sementara garis miskin ekstrim itu sendiri diukur dengan nilai nominal. Makanya inilah fungsi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Untuk bisa melakukan validasi bagaimana keandalan, reliability dari intervensi yang dilakukan. Kata kuncinya adalah ini harus bisa akuntabel. Artinya pihak pemeriksa itu bisa melihat kualitas intervensi. Ya. Kemudian bukan cuma pemeriksa dalam arti lembaga pemeriksa, tetapi juga masyarakat. Masyarakat harus Bisa terlibat diberikan juga ya? akses. Diberikan akses, terlibat untuk melihat. Tentunya bukan melihat data by name by address, Ya. tetapi bagaimana melihat intervensi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi masyarakat yang membayar pajak, ya tentunya meminta pertanggungjawaban dari kami, dari saya pemerintah. Nah, disinilah hadir sesuai arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk kita bisa akuntabel kepada publik. Akuntabel kepada publik apa program yang kita lakukan sehingga bisa memberikan feedback, Karena salah satu kolaborasi tadi, salah satunya masyarakat yang terdampak itu sendiri harus bisa memberikan feedback. Oke. Demikian. Nah, berarti keterlibatan masyarakat kan ini sangat dibutuhkan juga. Iya. Apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa memonitoring atau mungkin melihat capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintah, Pak? Iya, tentunya kalau bicara kontribusi masyarakat itu akan lebih baik kalau yang pertama terkait dengan kalau kita lihat untuk masuk ke data terpadu kesejahteraan sosial itu diberikan ruang kepada publik, untuk memberikan informasi. Kemudian dari dinas sosial akan melakukan validasi. Itu satu dulu, itu kontribusi masyarakat. Oke. Memberikan informasi, ya. memberikan informasi mana individu-individu yang rentan atau kira-kira butuh bantuan. Itu ada portal khusus, itu satu dulu. Oh, baik. Kemudian dari sisi memberikan informasi, dari sisi tadi yang saya sampaikan bisa melakukan monitoring capaian. Jadi nanti secara real time masyarakat akan melihat pergerakan. Jadi kita siapkan dashboard dengan perkembangan teknologi informasi, kita akan siapkan dashboard. Bagaimana angka yang tadi dia bisa bergerak berkurang. Nah, kira-kira itu apa intervensi yang dilakukan. Oke. Nah, Ada dan di daerah laporan-laporan di mana? dalamnya juga. Iya, bisa dilakukan. Tentunya kita tidak bisa membuka data by name by address, Ya. tapi ada dashboard mungkin seperti rekapan. Kemudian dia di daerah mana. Tentunya dashboard ini ada melakukan istilahnya data integrity di dalamnya. Dashboard itu dibuat berdasarkan proses bisnis yang ada di dalamnya. Jadi dashboard tidak bisa dibuat tiba-tiba. Ya. Jadi ada data integrity. Kita juga mempertimbangkan data security di dalamnya. Betul. Jadi ada banyak aspek yang kita lakukan. Pada intinya masyarakat bisa berkontribusi, satu memberikan informasi, kedua bisa melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Baik, Ya. nah ini menarik ya, karena kita ternyata bisa turut memberikan kontribusi aktif ya dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, mungkin apa lagi hal-hal penting yang perlu kita ketahui supaya ini bukan hanya menjadi PR pemerintah, tapi juga upaya bergerak kita bersama. Apa saja yang harus kita lakukan ke depannya, kita akan bahas usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Di segmen terakhir ini, kita masih tetap membahas upaya pengentasan kemiskinan ekstrim bersama Pak Kabiro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara, Pak Reza. Tadi mungkin sudah banyak kita berbincang. Nah, ini poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah upaya bersama untuk mengejar target 0% 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi. Apa saja itu, Pak? Ya. Jadi Megumi, kalau tadi kita sudah bicara secara teknis ya, secara teknikal jauh sampai detail, tetapi kita juga harus tahu fundamental yang harus kita perkuat. Makanya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur terus menyampaikan bahwa mari kita jaga kerukunan, karena harmoni itulah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Sulawesi Utara adalah laboratorium kerukunan di Indonesia. Kalau itu kita bisa dijaga oleh seluruh elemen masyarakat Sulawesi Utara, kami optimis capaian-capaian ekonomi ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Megumi di 2024 ini capaian kita melanjutkan yang tahun-tahun sebelumnya ya, selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi. Dengan penggerak kita di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pariwisata. Ya. Nah, kita oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini boleh dinikmati oleh semua sektor. Ya. Boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang inklusif. Supaya dengan sendirinya kemiskinan ekstrim ini secara fundamental bisa dieliminasi. Jadi bukan cuma secara teknikal tapi secara fundamental, yaitu dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Okay. Megumi, capaian pengangguran terbuka Sulawesi Utara tahun 2024 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, dari angka 6 ke 5,8 ya. Nah, itu juga sejalan dengan ekonomi kita tumbuh, lapangan kerja dibuka. Tetapi kita juga ingat bahwa kita coba mewujudkan cita-cita dari Samratulangi. Cita-cita dari Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang di Asia Pasifik, pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik. Inilah yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Sumber pertumbuhan ekonomi. Kita buka penerbangan langsung. Ya, di bulan September kita buka nanti hadiah dari untuk masyarakat Sulawesi Utara, kita punya penerbangan langsung ke Malaysia. Oke. Penerbangan ke Cina sekarang harian, Megumi. Setiap hari. Dari awalnya charter flight ya. Sekarang China Southern setiap hari. Upaya-upaya terus kita buka, mungkin dengan keterbatasan saya mengingat ini, kita sudah punya kargo udara ya, kargo udara, kita sudah punya kargo laut, ya. Kemudian kita terus buka. Jadi ini salah satu cara untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Di samping kita melakukan pemerataan agar supaya semua sektor bisa dijangkau. Nah, bagaimana caranya? Megumi, kita memberdayakan UMKM, UMKM kita. UMKM kita itu sekarang 40%, dalam hitungan kami 40%, margin error 5% untuk PDRB Sulawesi Utara. Dengan tenaga kerja hampir 380.000 terlibat di sektor UMKM, di UMKM itu sendiri. Dibandingkan dengan angkatan kerja di 1 jutaan, berarti mengkonfirm tadi hampir 40%. Makanya ekonomi kita kuat melewati COVID. Jadi strategi lainnya adalah kita meningkatkan permodalan bagi UMKM melalui tim percepatan akses keuangan daerah. Tentunya ini kita bisa melakukan pemerataan. Mulai dari UMKM kita gerakkan lagi, tingkatkan lagi sektor UMKM ini. Kemudian kita terus melakukan pengendalian inflasi. Supaya menjaga daya beli masyarakat, dari sisi demand konsumsi kita tetap pertahankan. Tentunya bukan cuma upaya pemerintah provinsi sendiri. Lagi-lagi kolaborasi bersama pemerintah kabupaten kota, kolaborasi dengan instansi vertikal. Di sini kita punya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kita punya Kementerian Keuangan,
dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pembenaran dan Direktorat Jenderal yang lain, Direktorat Jenderal Pajak. Ini kolaborasi lintas sektor. Kita melibatkan BUMN, bahkan kita juga terus mendorong BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, dan tentunya kita lakukan terus upaya kolaborasi karena saya ingat pesan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kita harus jaga kerukunan, jaga kolaborasi, lakukan sinergi terus. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa bekerja tanpa masyarakat. Oke, berarti ini memang sinergitas seluruh elemen yang ada, pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Nah, lantas langkah strategis apa yang akan terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi bahkan pun meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sulut? Ya, mungkin tadi sudah sempat saya jawab ya. Jadi langkah strategis adalah terus melakukan dukungan. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dari sisi demand-nya ada consumption, investment, government expenditure, kemudian ekspor. Nah, kalau consumption sama government expenditure itu kita punya keterbatasan. Berarti kita punya dua opsi dari sisi investasi dan meningkatkan ekspor. Siang tadi baru saja kami dari Bitung, Megumi, kita menyelesaikan permasalahan logistik di sana. Jadi logistik sangat penting untuk terus meningkatkan ekspor. Jadi strateginya pasti penguatan ekspor. Perlu perluasan konektivitas untuk terus meningkatkan ekspor. Kemudian yang kedua strategi investasi. Untuk investasi sudah ada kita berproses perda perizinan berusaha, terus meningkatkan iklim usaha tetap kondusif, tetap positif bagi calon-calon investor. Kita punya Regional Investment Relation Unit. Barusan kemarin kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri yang menangani pasar Amerika dan Eropa. Jadi betul-betul kita genjot ekspor dan investasi ini, tentunya kita menyelesaikan debottlenecking, menyelesaikan bottleneck yang ada. Tentunya kita harapkan dengan investasi, dengan ekspor yang kita terus kuatkan, menemukan komoditas-komoditas ekspor yang baru, melakukan hilirisasi di sektor pertanian. Tentunya ini akan menjadi kunci sukses terus menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Baik, dan yang terakhir Pak Karo, apakah masyarakat Sulawesi Utara sudah siap untuk memberikan iklim investasi yang aman bagi para investor? Menarik ya, jadi saya sendiri melihat angka indeks pembangunan manusia Sulawesi Utara. Harusnya kita berbangga, Megumi. Kita ada di peringkat 5 nasional. Kalau kita lihat masyarakat Sulawesi Utara secara human capital jauh lebih dari mampu. Ya, kita punya kemampuan saya lihat ya, umur harapan hidup kita 73 tahun, lama sekolah tinggi. Kemudian artinya dari dulu terkenal masyarakat Sulawesi Utara itu orangnya mampu semua. Ya, jadi secara human capital sangat mampu. Jadi saya pikir mari masyarakat Sulawesi Utara yang tidak ada orang lain yang akan menciptakan sejarah selain diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri kita kembangkan, kita lihat skill-skill apa yang dibutuhkan sekarang. Dari situlah kita lakukan penyesuaian, kita siapkan diri kita supaya ketika kesempatan jadi keberuntungan itu adalah persiapan yang bertemu dengan kesempatan. Jadi kita siapkan, ketika kesempatan itu datang, disitulah keberuntungan itu kita peroleh. Demikian, Megumi. Baik, jadi secara human capital sudah siap gitu ya? Iya. Baik, dan disilakan mungkin satu closing statement singkat untuk menutup diskusi kita pada hari ini. Baik, yang kami cintai, kami banggakan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, menyampaikan lagi pesan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, mari kita jaga kerukunan seluruh elemen masyarakat, karena inilah menjadi modal dasar bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Demikian, Megumi.
Baik, terima kasih banyak Pak Reza Dutulung, SSTAK, Magister Applied Economy, selaku Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sulawesi Utara yang sudah boleh berbincang-bincang banyak tentang upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, bahkan di penghujung diskusi terkait dengan ekonomi Sulawesi Utara secara umum. Tentunya besar harapan kita perekonomian Sulawesi Utara akan terus berkembang ke depannya. Terima kasih sekali Terima lagi kasih, Pak Megumi. Karo untuk kehadiran dan informasinya. Terima kasih. Baik, dan tentunya pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Akhirnya saya Megumi Nayawan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.